Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013 dari kelas Mekatronika Amalam semester 4. Nah, di video ini saya akan membuat simulasi rangkaian kasket 2 grup yang dimana siklus pertamanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk saya mendapat 4 siklus, di mana di antara lainnya untuk siklus pertama adalah amin, B+, B-, dan A+. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di dalam satu siklus full ini terjadi signal bentrok. Nah, di mana terjadi signal bentrok? Signal bentrok tersebut terjadi pada saat pergerakan B+ ke B-. Nah, kenapa dikatakan sinyal bentrok? Karena dalam satu silinder terjadi dalam waktu yang berkelanjutan terjadi 2 pergerakan. Maksudnya adalah pada saat silinder B ini bergerak maju, dia men-trigger untuk atau mengaktifkan sensor untuk membuat dia mundur, sehingga tidak dapat kita selesaikan menggunakan sistem menggunakan dual silinder seperti biasa, dan dapat kita selesaikan konflik ini menggunakan metode kasket atau metode pengelompokan sumber angin atau sumber untuk pengaktifannya. Nah, di mana langkah untuk mengerjakan kasket adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita bagi terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok untuk signal bentrok yang terjadi. Nah, pada siklus pertama ini, signal bentrok itu terjadi pada saat B+ ke B-, sehingga kita dapat membaginya menjadi 2 grup. Nah, kita ambil terlebih dahulu garis. Nah, di sini kita dapat bagi untuk grup pertama dan grup kedua. Jadi grup pertama adalah A-B+, dan grup kedua adalah B-A+. Nah, untuk sumber kedua grup ini itulah yang akan kita bagi atau kerjakan nanti. Nah, untuk itu di sini kita dapat tuliskan ini adalah kelompok S1, dan ini adalah kelompok S2. Nah, setelah kita membagi menjadi 2 kelompok, kita dapat membuat alur atau diagram alurnya untuk setiap pergerakan. Nah, untuk panah, tanda panah yang jika pergerakan masih terjadi di dalam satu grup, maka panahnya dapat kita buat ke atas. Tetapi pada saat pergerakan tersebut terjadi pada berpindah grup atau di grup yang berbeda, maka panah dapat kita buat ke arah bawah. Nah, karena ini masih di dalam satu grup yang sama, sehingga arah panah itu berada di atas. Dan ini B+ ke B- itu berpindah grup, yaitu dari grup S1 ke S2, sehingga panahnya mengarah ke bawah. Nah, kemudian ini masih berada di dalam satu grup, yaitu gerakan B- ke A+, berada di grup S2, dan kemudian dari dari A+ ke A- itu sudah berpindah grup, sehingga panahnya adalah ke arah bawah. Nah, setelah itu kita dapat membuat sensor-sensor apa yang aktif pada saat gerakan ini terpenuhi. Nah, pada saat amin, sensor yang aktif adalah sensor A0. Oke, kemudian untuk gerakan B+, sensor yang aktif adalah sensor B1. Nah, kemudian pada saat gerakan B-, sensor yang aktif adalah sensor B0. Dan yang terakhir, gerakan A+, sensor yang aktif adalah sensor A1 dan ditambah dengan push button karena dia akan mengarah ke gerakan awal.
Nah, setelah itu berarti kita dapat simpulkan sensor B1 ini adalah sensor untuk perpindahan dari grup S1 ke grup S2. Sehingga kita dapat tuliskan label di sini to S2. Karena dia mau buat perpindahan dari grup S1 ke S2, dan begitu pun untuk A+ ke amin ini juga terjadi signal bentrok, sehingga kita mau pindahkan untuk sumbernya, dan di sini itu perpindahan dari S2 ke S1. Berarti di sini kita tuliskan to S1. Nah, untuk diagram alurnya sudah selesai. Kemudian dari diagram alur ini dapat langsung kita implementasikan atau kita simulasikan ke dalam sebuah rangkaian. Rangkaian pneumatik yang di sini saya menggunakan software FluidSim. Nah, di sini udah saya buat untuk komponen-komponennya saya sudah ambil, di mana ada silinder, one way flow control, kemudian ada katup 5/4 pengaktif angin pembalik angin, ada katup 3/, ada katup kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat mengimplementasikan atau mensimulasikan diagram alur yang telah kita buat ini ke dalam sebuah rangkaian, yang dimana di sini saya menggunakan untuk membuat rangkaian pneumatiknya menggunakan software FluidSim. Nah, dimana di sini saya sudah mengambil beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan, tinggal kita rangkai atau kita simulasikan. Nah, untuk gerakan awal itu adalah amin. Nah, di sini amin tidak ada syarat atau ujung pangkal dari garis panahnya, sehingga dapat langsung kita sambungkan ke garis atau sumber S1. Nah, amin di sini berada di kelompok S1, sehingga dapat langsung disambungkan ke S1. Nah, kemudian gerakan selanjutnya adalah B+, di mana di sini B+ ada terdapat ujung panah ini, sehingga pengaktif atau syarat untuk gerakan B+ ini adalah sensor A0, karena gerakan sebelumnya adalah gerakan amin, di mana pada saat gerakan amin sensor yang terdeteksi adalah sensor A0, dan sensor A0 ini menjadi pengaktif atau syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu B+. Nah, B+ ini kita sambungkan ke katup 3/2 pengaktif roller pembalik pegas, dan kemudian disambungkan ke line S1 karena masih berada di grup S1. Dan di sini kita buat untuk label pengaktifnya atau label sensornya, yaitu A0. Kemudian step selanjutnya, gerakan selanjutnya adalah gerakan B-min, di mana gerakan B-min ini itu kita buat di perpindahan dari S1 ke S2. Nah, di sini sensor yang mengaktifkannya adalah B1, sehingga kita buat di sini untuk labelnya B1, sambungkan ke sini ke pembaliknya, kemudian sumbernya adalah dari S1. Nah, kemudian keluarannya berarti kita sambungkan ke S2. Nah, setelah itu untuk B-min ini tidak ada ujung dari panahnya, sehingga dapat langsung disambungkan ke grup S2 untuk gerakan B-min. Nah, B-min sudah terpenuhi, sehingga sensor yang aktif selanjutnya adalah sensor B0, di mana untuk gerakan A+ ini terdapat ujung panah, sehingga berarti pengaktif untuk gerakan A+ ini adalah sensor B0. Di sini kita masukkan labelnya, yaitu B0, kemudian kita sambungkan ke katup 5/2-nya, dan di sini pengaktif untuk katup 1 untuk port 1-nya itu adalah di grup S2. Nah, kemudian kita mau buat perpindahan dari S2 ke S1, sehingga kita masukkan di
S1 ini adalah sensor A1 dan push button. Di sini kita buat A1. Kemudian push button kita sambungkan ke katup 3/2 roller, dimana keluarannya kita sambungkan ke katup 5/2. Dan di sini kita sambungkan ke S1 karena kita mau movement dari S2 ke S1. Dan pengaktifnya untuk S1 ini adalah dari S2. Oke, semuanya sudah tersambung dengan baik. Kita dapat lakukan uji coba. Nah, gerakan pertamanya silinder akan otomatis maju. Pada saat sebelum tombol ditekan, silinder A sudah maju karena siklus pertama itu adalah silinder A mundur atau amin. Nah, sehingga pada saat saya tekan push button, gerakan pertama adalah amin. Pada saat amin, gerakan selanjutnya adalah B+, kemudian setelah B+, B-, kemudian gerakan terakhir adalah A+. Nah, ini sudah kembali ke kondisi awal sebelum push button ditekan. Nah, saya tekan sekali lagi, kita coba sekali lagi. Gerakan pertama adalah pada saat amin aktif, pada saat amin terpenuhi, sensor A0 aktif. Sensor A0 mengaktifkan silinder B bergerak maju. Silinder B bergerak maju, B1 terpenuhi atau terdeteksi sehingga gerakan selanjutnya adalah B0. Pada saat B0 aktif, maka men-trigger untuk silinder A bergerak maju. Sekali lagi, kita coba amin, B+, B-, dan A+. Nah, jadi walaupun terjadi signal bentrok pada B+ dan amin, B+ dan B-, kemudian A+ dan amin, tetapi karena kita menggunakan penyelesaian menggunakan kasket, sinyal bentrok itu tetap dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Nah, demikian penjelasan saya untuk siklus pertama kasket 2 grup. Terima kasih, kita akan lanjut ke siklus kedua dan selanjutnya. Terima kasih.